Selamat datang. Kembali kita akan mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Tema yang akan saya ambil adalah iman, pengharapan, dan kasih. Mari kita buka kitab suci dari 1 Korintus 13 ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih." Mari kita pelajari apa itu iman, pengharapan, dan apa itu kasih. Ibrani 11 ayat 1 berkata, "Iman adalah jaminan dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan keyakinan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat." Iman membutuhkan kepercayaan total kepada Allah kita. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat atau sesuatu yang di luar kemampuan kita, karena kita manusia yang terbatas. Tetapi Allah, Tuhan, tidak terbatas. Pengharapan adalah artinya kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Kita menanti kepada perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam ketekunan, dan juga di dalam pengharapan ada pengajaran. Kita mengandalkan Allah sepenuhnya pada saat kita mengharapkan sesuatu. Kita menyerahkan seluruh perkara kita, seluruh keinginan-keinginan kita hanya kepada Tuhan. Korelasinya adalah hubungan dua arah. Ada bagian yang perlu kita lakukan sebagai manusia, dan bagian yang kedua ialah kita menyerahkan Tuhan untuk bekerja untuk kita. Dengan kata lain, kita meminta pengharapan itu dengan sabar, dengan penuh ketekunan. Kita minta Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus untuk bekerja di dalam diri kita. Kasih adalah jawaban dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kata kasih identik dengan kata memberi. Ada iman, kita menanti di dalam pengharapan, dan pada akhirnya Tuhan memberikan kasih-Nya. Bahkan hal-hal yang melebihi pikiran kita sendiri, Tuhan akan menyediakan yang baik adanya. Karena semua yang baik itu asalnya dari Allah, dari Tuhan. Kemudian saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana caranya kita memperoleh iman itu? Mari kita baca kitab suci. Roma 10 ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Tidak ada cara lain untuk memupuk iman kita dengan cara hanya membaca kitab suci. Iman timbul dari pendengaran, dan firman itu masuk ke dalam hati kita. Dan kalau kita rajin memupuknya dalam doa, dalam pembacaan firman, dan merenungkannya, maka benih iman itu akan tumbuh pelan atau cepat. Kita bisa mendengar iman di mana saja kita berada. Pada saat kita membaca firman, tentunya pada saat kita membeli buku-buku rohani, mendengarkan radio, mendengarkan siaran televisi yang berisi firman-firman yang penuh kuasa dari Tuhan. Pada saat kita sekolah, kita mendapat pengajaran. Pada saat kita berdiskusi dengan teman-teman kita, kita juga saling memberikan penguatan iman melalui kesaksian-kesaksian hidup mereka. Cara yang lain adalah dengan meminta kepada Tuhan untuk memberikan iman itu kepada kita, seperti yang dilakukan oleh para rasul sendiri. Lukas 17 ayat 5 berkata, "Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, 'Tambahkanlah iman kami.' Maukah saudara meminta kepada Tuhan iman? Doakanlah ayat ini berulang-ulang.
tambahkanlah iman kepada kami, ya Tuhan Yesus. 1 Tesalonika 3 ayat 10 berkata, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh, supaya kita bertemu muka dengan muka, dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Santo Paulus berkata, mengajarkan untuk kita terus berdoa, saling mendoakan agar iman yang ada di dalam diri kita dan juga yang ada di dalam sesama kita untuk terus bertumbuh. Karunia terbesar yang bisa Tuhan berikan kepada umat manusia adalah iman kepada Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 mengajarkan kasih karunia atau grace. Sungguh bahagia saudara-saudari yang terkasih saat ini yang mendengarkan firman Tuhan melalui banyak macam cara, bahwa kasih karunia itu atau iman berasal dari Tuhan sendiri, dan itu adalah anugerah, bukan karena pintar, bukan karena pandai kita, bukan juga karena kerja keras kita, bukan juga karena usaha kita, tetapi semata-mata karena kasih Allah yang begitu besar untuk kita. Saudara, iman, pengharapan, dan kasih mempunyai hubungan yang erat. Itu seperti roda yang berputar. Saatnya kita mempunyai iman, mempunyai sesuatu yang belum kita miliki, tetapi pada akhirnya Tuhan memberikan benih iman itu ke dalam hidup saudara dan saudari. Di dalam pertumbuhan iman itu tentu banyak badai pencobaan. Disitulah kita membutuhkan pengharapan pada Tuhan kita. Di dalam penantian pengharapan, menunggu jawaban-jawaban yang kita sangat butuhkan, Tuhan bekerja, membentuk karakter kita, memperbaharui cara pandang kita, memperbaharui juga cara pikir kita. Tetapi pada akhirnya, percayalah, Tuhan pasti bekerja dan Tuhan tidak pernah salah. Karena Ia yang memberikan iman dan kita bertekun di dalam hati kita, di dalam pengharapan akan jawaban iman itu, maka percayalah, kasih itu akan datang, jawaban itu akan datang. Kita mempunyai iman kepada Yesus Kristus karena Ia yang memulai dan yang memberikannya dan yang akan mengakhirinya. Saudara-saudara, hidup tanpa iman adalah sesuatu yang kosong, karena kita pasti mengandalkan akal budi manusia saja, kepandaian kita saja. Tetapi percayalah, dengan iman kita akan menjadi luar biasa. Kita perlu terus memupuk iman kita dengan membaca firman Allah, meraih kasih itu dengan segala kekuatan hati dan pikiran kita. Saya tutup pengajaran hari ini dengan kitab suci Ibrani bab 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang yang berkenan kepada Allah pasti ia mempunyai iman, karena Tuhan akan segera kembali dan Ia akan menanyakan, bila mana aku datang nanti, apakah aku akan menemukan iman di dunia ini? Saudara-saudara, mari kita tekuni kitab suci ini, kita tekuni iman kita dengan terus, dengan tak jemu-jemu membaca kitab suci, agar iman, pengharapan, dan kasih kita menjadi sempurna. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.